Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini H-1 Lebaran teman-teman. Nah ini mah udah siap-siap mau bikin kuah lontong. Jadi ini udah mau keluarin dari freezer. Ada santan, terus ada ini bumbu giling yang udah jadi. Terus nanti mah tambahin bumbu dasar putih biar lebih mantap lagi. Nah ini karena masih beku ya, sengaja baru ma keluarin karena ma belum motong-motong sayurannya. Jadi nanti pada saat udah selesai motong-motong udah nggak beku lagi gitu ya. Oke, nah ini sebagian udah ma kupas, dan untuk buncis juga ujungnya udah ma buang, tinggal potong-potong aja. Ini mah nanti buatnya terpisah karena untuk mertua itu nggak pakai tempe. Jadi untuk tempe itu mah pakai untuk di rumah sini sama untuk ayah dan adekku. Oke, di sini langsung aja mak potong-potong semuanya. Untuk wortel, jadi semalam itu mak belum bisa tidur ya. Jadi daripada nganggur, mak motong ini aja deh, kupas-kupas wortel sama buncisnya. Terus untuk labu siam karena udah nggak keburu lagi, udah hampir jam 11 malam, jadi mak tinggalin aja. Lumayan lah ya untuk mempersingkat waktu hari ini. Untuk wortel sama buncisnya udah dikupas. Biasanya kalau tradisinya almarhumah nenek Uci, kalau kuah lontong itu pasti bikinnya tauco santan gitu ya. Jadi biasanya untuk isiannya itu kayak ada tempenya, ada buncisnya, ada tetelan daging gitu, tetelan daging plus gaji-gaji gitu ya. Terus ada pete, itu wajib. Terus tauconya dan bumbu-bumbu lainnya. Terus ciri khasnya itu adalah pedes banget, super pedes banget karena udah pakai cabai hijau yang diiris, pakai cabai rawit yang digiling, cabai rawit hijau yang dialusin. Deh, mantep banget. Tapi untuk tahun ini mah nggak bikin. Kalau tahun kemarin bikin ya, bikin kuah yang lontong yang sayur-sayuran kayak gini, sama kuah lontong yang tauco yang super pedes banget. Tahun ini nggak bikin karena mak pikir udah banyak banget ya, nggak usah lah bikin. Padahal itu tradisinya almarhumah, kenapa aku tinggalkan, mohon maaf ya. Jadi cuman ini aja lah kuah lontongnya, dan nggak pedes ya, nanti pakai sambal terpisah aja biar anak-anak bisa ikutan makan. Oke, lanjut. Di sini tungku sebelahnya mah ngerebus air, terus sebelahnya lagi untuk numis bumbunya. Ini mah bikin untuk di rumah mertua dulu ya. Jadi itu 2 bungkus bumbunya langsung aja mak tumis semuanya, terus ditambahin bumbu dasar putih. Bumbu dasar putih itu bawang merah, bawang putih sama kemiri, jadi biar lebih mantap lagi. Terus tambahannya daun salam, sereh. Udah, nggak pakai daun jeruk karena nggak ada tetelan daging segala macam. Oke, nah ini cemplungin dedaunannya. Alhamdulillah kalau untuk rendang kan udah jadi ya, udah masih simpen di freezer, jadi subuh aja ngangetinnya, nggak sekarang. Jadi sekarang cuman bikin kuah lontong aja. Sebenarnya kalau di iniin ya, dipikirin, di iniin, direncanain itu kayak gampang kuah lontong cuman ini doang, cuma satu macam doang, tinggal iris-iris, tinggal cemplung-cemplung gitu kan. Tapi kenyataannya capek juga saya. Motong-motongnya juga butuh waktu kurang lebih 1 jam tadi, motong-motongin semuanya tuh 1 jam. Terus belum lagi nanti ngeracik bumbu karena ini bumbunya kurang, jadi mah pakai bumbu tambahan lagi ya, nanti ngeracik lagi, ngupas-ngupas bawang. Untung aja santan ini emang nggak peres ya, ini udah pakai santan yang udah diperes dari pasar, tinggal cemplung aja. Pokoknya walaupun tinggal cemplung-cemplung ngomongnya tetap pegel juga saya. Makanya dicicil dari kemarin-kemarin, alhamdulillah udah nyicil rendang. Terus kalau untuk mertua itu buat opor, jadi mah nggak bikin opor, cuman bikin kuah ini aja. Dan alhamdulillahnya juga mah kemarin-kemarin udah bikin stok sambal ya, jadi nanti tinggal ngangetin aja. Nah ini untuk santan yang masih simpen di freezer, kurang lebih 2 minggu yang lalu ya mak beli santan peresnya, alhamdulillah nggak pecah tuh. Jadi waktu itu pernah ada yang komen, nggak tahu nge-DM gitu ya. Jadi dia tuh nyimpen santan kayak gini, terus simpen di freezer, katanya pada saat masak itu santannya pecah. Kenapa ya Ma? Jadi
Kalau emak beli santan itu yang pastinya yang baru diperes gitu ya, kita pastiin tuh baru diperes, nggak lama-lama di suhu ruangan gitu. Terus pada saat kita selesai dari pasar langsung cepet-cepet simpen di freezer gitu, jadi biar nggak asem nggak basi. Terus pada saat masak ini kalau belum mendidih terus diaduk-aduk aja, jadi biar nggak pecah santan. Nanti kalau misalkan udah diaduk-aduk dan udah mendidih baru bisa ditinggalin, nggak usah terlalu diaduk-aduk gitu. Insya Allah nggak pecah santan. Tapi nggak tahu juga ya kalau misalkan udah sama caranya tapi masih pecah santan mah nggak tahu juga. Oke, nah ini semua sayurannya udah masuk, terus perbumbuannya juga cuma pakai garam sama kaldu jamur dan gula pasir. Nah, udah jadi ini satu panci untuk di rumah ibu mertua. Sambil nunggu udah matang belum sih? Lupa. Kayaknya belum matang deh. Sambil nunggu matang, ini mah kupas bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas ini untuk bikin bumbu kuah lontong satunya lagi. Nah ini ya mak tambahin kaldu jamur, garam sama gula. Karena diriku nggak puasa 3 hari sebelum lebaran, ini mah udah nggak puasa, biasalah ya. Pokoknya kalau awal itu nggak puasa pasti aja mau lebaran pasti nggak puasa, selalu begitu. Nggak apa-apa lah ya. Nanti kita ganti. Aku tahun ini puasanya bolong 9. Waktu di awal puasa itu 6, terus di akhir puasa ini 3. Oke, udah selesai, udah jadi. Mantep banget, banyak banget ini say. Aduh, nggak apa-apa lah ya kebanyakan. Soalnya nanti kan yang makan banyak juga sekeluarga. Oke lanjut, ini mah masak air lagi dan ini bikin kuah lontong lagi yang untuk emak sama untuk adik dan ayahku. Nah ini sama aja kayak tadi ya bumbunya, terus makasih kunyit bubuk sama ketumbar bubuk. Itu kunyit bubuknya udah habis, aku harus beli lagi. Jadi mah nggak ini ya, kalau untuk kunyit nggak ngeblender, pokoknya kalau ada masakan yang harus pakai kunyit bubuk aja lah biar simple dan biar nggak bikin blendernya kuning. Oke, nah ini kasih perbumbuannya, garam, gula, kaldu jamur. Ini banyak banget karena memang nanti mak kalau untuk di rumah ini memang lebih kebanyakan kuahnya gitu loh dibandingin sayurnya. Soalnya anak-anak kalau makan lontong pasti nggak mau pakai sayur, cuma lontong sama kuahnya doang. Oke, nah ini mah langsung masukin tempenya biar meresap gitu rasanya. Dan tumis sampai wangi, sampai kering, sampai harum, sampai sesuai selera. Lanjut masukin ke rebusan air tuh. Sama aja pokoknya kayak tadi ya. Dan terakhir baru santan masukin. Untuk santan yang waktu masak yang pertama itu 1/2 kilo, tapi santan kental. Kalau santan kental 1/2 kilo harganya 20.000 waktu itu mah beli. Terus kalau ini santan encer, tapi memang nggak encer-encer banget, 1 kilonya itu 20.000. Nah ini kalau udah mendidih masukin sayurannya. Ini mah kalau bikin ini selalu yang pertama itu buncis. Jadi dulu pernah ada yang komen kenapa buncis dulu gitu ya, kenapa nggak wortel duluan, karena wortel kan keras, buncis itu kan lembut gitu. Jadi sesuai selera aja sih gimana cara masaknya ya. Tapi kalau menurut emak buncis itu duluan karena kalau menurut emak itu keras buncis, soalnya dipotong panjang-panjang kayak gitu ya, atau dipotong bulat-bulat gitu. Kalau wortel itu kan mah potongnya tipis dan memanjang, jadi cepet empuknya menurut mah gitu, makanya buncis duluan yang dimasukin. Oke udah mateng alhamdulillah untuk sayur lontongnya, kuah lontong. Lanjut di sini mah kupas telur. Kalau telur di sini mah pakai untuk kuah lontong yang untuk di sini di rumah sini. Terus nanti untuk telurnya sebagian makasih untuk adikku dan untuk ayah. Jadi itu berapa ya mak bikin ya? 7 atau 8 butir telur. Oke, alhamdulillah udah selesai. Lanjut di sini mak cuci.
yang kotor-kotor nih, ada baskom blender. Biasanya mah itu ya kalau bikin kuah lontong, kalau untuk buncis potongannya itu kayak serong gitu ya, serong agak tipis gitu. Tapi karena ini banyak banget sekilo, jadi biar cepet juga kerjaan, mak potong bulat-bulat biasa aja. Jadi sekali potong tuh dapat banyak gitu ya. Sekali jalan dapat banyak. Soalnya kalau mau iris serong-serong itu kan harus satu-satu kita ngambil buncisnya itu ya, dipotong satu-satu. Ah, kelamaan. Biar cepet say. Oke, lanjut terakhir di sini mak goreng kerupuk yang lumayan banyak banget untuk semuanya. Ini untuk di rumah mertua, adekku, untuk ayah, untuk di rumah sini. Jadi kurang lebih ada berapa itu ya? Kalau nggak salah sih sekilo, tapi nggak semua sih. Ada masih sisain sedikit. Nah, udah selesai, langsung mak masukin plastik karena memang nggak ada toples, jadi taruh di plastik aja. Di sini dibagi 4, tapi kalau untuk ayah sama adek itu nggak terlalu banyak banget, jadi hanya secukupnya aja. Terus, nah ini tadi tuh pas suami mampir ke tempat mertua, jadi ceritanya itu Mas Iki cukur rambut gitu ya, tapi Ade Al ikut, jadi Ade Al itu dititipin tempat mertua, biar mah enak beres-beres rumah dan masaknya ya, nggak terganggu. Nah ini pulangnya ambil pesanan lontong, jadi beli 50.000, itu memang dapatnya 13 biji, 13 buah. Tapi itu satunya tuh mantep banget. Untuk satu lontong itu bisa untuk 2 orang, saking besarnya itu. Pokoknya mantep deh. Itu mah bagi nanti untuk adik sama ayah itu udah cukup kok. Banyak itu, besar-besar. Terus nah ini dia stok sambal emak, tinggal diangetin aja. Oke, udah selesai. Alhamdulillah. Lanjut, ini tuh malam harinya mak mau ke tempat ade dan tempat ayah, jadi ini mau antar lontongnya. Nah untuk kuah lontong untuk ayah dan adekku itu makasih sambal ya, jadi nanti udah nggak pakai sambal terpisah lagi, udah langsung dicemplungin ke kuah lontongnya tuh, jadi warnanya merah tuh ya. Sebenarnya ini belum pengumuman ya, lebarannya itu kapan, tapi memang udah gencar banget kalau lebarannya itu hari Senin gitu. Di TikTok juga rame banget kalau lebarannya Senin, jadi kayaknya udah positif deh besok lebaran gitu. Jadi udah yakin, makanya udah masak-masak. Tapi ibuku katanya belum masak, jadi dia keteteran banget dan buru-buru masaknya. Soalnya katanya dengar-dengar Selasa gitu ya, nggak taunya sama hari Senin juga. Jadi malam-malam katanya sibuk masak, langsung cepet-cepet masak. Ibuku ada di Malaysia sana. Oke, sekarang waktunya kita berangkat. Pertama ke tempat ibu mertua dulu, antar kuah lontong yang sepanci itu, baru nanti ke tempat adik, dan terakhir tempat ayah. Sekalian kita nanti muter-muter, keliling-keliling ya, lihat rame enggak di jalan, orang takbiran keliling. Nah ini mah lagi ambilin barang-barang yang mau dibawa untuk susu anak-anak, nggak lupa, nggak ketinggalan ya. Tapi nggak bawa termos air panas atau air minumnya, karena nanti kan mau mampir ke tempat mertua, jadi nanti kalau misalkan susunya kehabisan yang di botol, itu nanti seduhnya di sana aja. Agak-agak sepi ya di perumahan sini, mungkin ada beberapa yang udah mudik gitu, dan yang nggak mudik mungkin memang asli orang sini gitu ya. Sama kayak emak dan pak suami gitu, orang tua atau keluarga ada di sini semua, jadi nggak ada mudik-mudikan. Nggak tahu deh untuk sholat id nanti ada sholat di perumahan atau langsung ke masjid aja, belum ini nih, belum ngerti. Biasanya waktu tahun-tahun kemarin itu sholat di area perumahan gitu, karena ini ya, karena corona jadi nggak boleh mudik, makanya rame. Tapi nggak tahu kalau besok ini sholat idnya di mana. Kalau di sini nih, biasanya di sini nih ya, di jalan sini digelar tikar gitu untuk sholat. Nggak tahu deh kalau misalkan orang perumahannya banyak ya sholat di sini, kalau nggak sholat di masjid. Oke, yuk kita jalan.
Sambil jalan sambil cerita-cerita ya. Jadi dulu itu kalau misalkan mau lebaran kayak malam takbiran kayak gini udah sibuk banget. Apalagi di tempat nenek Uci itu udah sibuk ganti gorden. Pokoknya ganti gordennya kalau lebaran tuh gordennya yang wow banget itu. Nenek kan penjahit ya, nenek tuh bisa jahit, pinter jahit. Jadi untuk gorden itu jahit sendiri biasanya, jadi cakep-cakep gitu jahitannya hasilnya. Jadi kalau mau pasti kalau mau lebaran takbiran itu baru diganti, baru sibuk lah pokoknya sampai begadang nggak tidur sampai pegel-pegel. Terus biasanya juga bikin ketupat sendiri, itu yang paling rajin dan paling pinter bikin ketupat itu Ete Yiyi adekku. Sekarang dia sudah jauh di sana, sudah punya kehidupan sendiri bersama suami dan anaknya. Nggak tahu deh sekarang masih pintar nggak bikin ketupat. By the way itu ada takbiran keliling ya orang-orang. Tadi tuh ngeliat ada beberapa mobil, ada 3 kalau nggak salah yang takbir keliling. Tapi nggak serame kayak dulu ya. Dulu waktu mak kecil itu kayaknya heboh banget kalau udah tahun baru itu kayak tahun baru. Kalau udah lebaran itu ya takbiran itu kayak rame banget di jalan itu ya. Tapi sekarang kalian bisa lihat sendiri kayak biasa aja gitu. Tuh ya kayak ya gitulah pokoknya nggak rame. Biasa aja dah. Oke, nah ini udah sampai dan ternyata adekku belum pulang. Jadi ya udah taruh aja untuk makanannya di kulkas dan lanjut itu ke tempat ayah. Selesai dari tempat ayah langsung pulang ke rumah dan inilah hasil bebawaan. Ada aja yang ditenteng ya. Ini tuh kue engkak ketan ya, engkak ketan kalau orang Palembang ngomongnya. Jadi mak mesen itu harganya 175 atau berapa ya, 200 gitulah pokoknya. Terus ada itu pesannya sama ibu mertua ya, jadi ada kenalan gitu. Terus tadi di tempat ibu mertua bawa itu sayur tumisan kentang campur buncis. Terus nah ini tuh ada cincang, jadi ini dibawain sama ayah. Ayah itu kan kerja di rumah makan ya, jadi suka kalau main tuh suka dibawain cincang gitu. Terus ada beberapa barang, itu tadi ada baju koko. Ini semua dari ayah ya, dari ayahku, kecuali kue engkak ketan sama sayur buncis dan kentang itu dari ibu. Ada Fanta, terus ada sirup, ada gula, ada jajanan-jajanan. Nanti untuk ini jajanan Fanta sirup nanti mah bagi 2 sama Ete Popi, karena tadi nggak mampir lagi ya, daripada bulak-balik ke tempat Ete Popi besok aja, besok kan ketemu lagi soalnya mau ini ya, mau ziarah. Oke, alhamdulillah untuk aktivitas hari ini dan sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye bye. Dan mau ngucapin minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf kalau misalkan masuk ada salah-salah kata ucapan gitu ya. Terus juga komentar yang kurang berkenan, balasan komentar dari yang kurang berkenan, yang menyakitkan hati teman-teman semua, minta maaf. Ada hilaf gitu ya, ketikan ucapan yang sengaja maupun yang nggak sengaja, jadi mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bertemu lagi di Ramadan selanjutnya teman-teman. Bye bye, sehat selalu, panjang umur.